agak majuan, memberi kesempatan yang belakang mau masuk. Majuan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi tanazzaha fi kamalihi anisyabihi wal misal. Segala puji yaitu tertentu bagi Allah alladzi tanazzaha, yang maha suci oleh Allah, fi kamalihi pada kesempurnaannya, anisyabihi daripada serupa, wal misali dan sama dan sepadan, wa tafarrada fi wahdaniyatihi bisifatil kamali wal jamal, dan menyendiri oleh Allah pada keesaannya Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaan dan keindahan. Wallahu a'lam bissawab. Kita bedah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sesudah kita pertemuan yang lalu menjelaskan tentang bismillah, maka pada pertemuan ini akan dijelaskan tentang hamdalah. Alhamdulillah. Kenapa tidak pakai waw atof, tidak walhamdulillah, tapi alhamdulillah? Sebab ini juga adalah ibtida namanya, permulaan. Ibtida tu ada dua. Ada ibtida hakiki, diawali dengan bismillah. Ada namanya ibtida idofi, diawali dengan alhamdulillah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, di dalam kitab sunannya, juga Al-Imam An-Nasai di dalam kitab Al-Mujtaba'nya, Sunan An-Nasai. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi alhamdulillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang bagus yang tidak diawali dengan alhamdulillah sesudah bismillah, maka itu kurang barakah. Oleh karena supaya barakah, makalah habis bismillah kemudian alhamdulillah. Apa itu alhamdu? Hamd itu pujian, saudara. Pujian itu apa? Pujian itu adalah as-sana'u ala Allah ta'ala bil jamilil ikhtiyari. Yang namanya pujian itu adalah menyanjung-nyanjung Allah, memuja-memuji Allah atas keindahan-keindahan yang diupayakan, yang bangsa ikhtiar. Itu namanya pujian, tapi pujiannya dengan mulut. Oleh karena itu di dalam terminologinya yang namanya pujian adalah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'amihi alaihi aw ala ghairihi. Yang namanya pujian itu adalah satu tindakan, boleh dengan ekspresi hati, boleh dengan mulut, boleh dengan perbuatan, yang menunjukkan atas pengagungan Allah yang memberikan nikmat baik kepada dia yang memuji
memberinya atau kepada orang lain, temannya, anaknya, saudaranya, istrinya, baik itu nikmat itu terbatas seperti sholat, puasa, ataukah nikmat itu yang manfaatnya menyeluruh, itu namanya disebut memuji. Namanya bahasa Arabnya alhamdu, namanya pujian. Kalau kita mau renungi, alhamdulillah itu saudara ada 8 hurufnya, bisa dihitung itu. Sebagaimana bismillah ada 19 hurufnya. Kenapa 8 hurufnya alhamdulillah? Sebagai isyarat bahwa kelak di akhirat ada surga, pintunya 8. Maka siapa orang yang banyak memuji Allah, maka dia bakal dipersilahkan min ayyibabin syi'ta, silahkan dari pintu yang 8 itu yang mananya saja. Bagi orang yang tukang memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, diperkenankan untuk memasukinya. Sebagaimana neraka, kenapa ada bismillah hurufnya jumlahnya 19? Sebab malaikat zabaniyah itu, yang algojo-algojonya malaikat Malik jumlahnya 19. Siapa orang melazimkan bismillah, maka orang itu akan terhindar daripada siksaan malaikat zabaniyah yang 19. Itulah bismillah. Tapi kalau kita menghitung jumlah hurufnya dengan adad kabir, bismillahirrahmanirrahim ada 786 huruf. Maka kata ulama, siapa orang yang buntu jalan hidupnya, dia bingung, dia ngadu sama Allah malam, baca bismillah 786 kali, maka yang namanya gembok bakal dikasih kuncinya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bismillah. Tapi kita nggak mau mundur, bismillah sudah, nanti bismillah lagi kita. Alhamdulillah alladzi tanazzaha fi kamalihi anisyabihi wal misal. Namanya di dalam ilmu balaghah namanya bara'atul istihlal namanya. Apa itu bara'atul istihlal? Bara'atul istihlal itu an yatakallamal mutakallimu fi awwali kalamihi bima yush'iru bimaksudih. Yang namanya bara'atul istihlal itu keindahan di pembukaan. Apa itu keindahan di pembukaan? Adalah seorang yang berbicara itu di awal pembicaraannya sudah mengungkapkan tentang tujuan isi sebuah buku yang bakal dibedah. Namanya bara'atul istihlal. Jadi orang yang dengar faham. Dia ceramah tentang apa? Maulid. Alhamdulillah alladzi syarrafana bimiladil Mustafa. Oh, maulid nih, begitu. Orang tahu. Alhamdulillah alladzi sanna li ibadihi nikah. Wah, mau ceramah nikah nih. Orang ngerti dia. Namanya pakai bajunya sesuai. Enggak kemudian kalau kondangan pakainya batik. Mau ke masjid batik, mau dia ke kantor batik, sampai dia mau ke sawah batik juga, ke kebun batik, mau bersihin got batik. Jadi tidak punya pakaian lain, itu aja. Jadi ada dia mau ceramah kematian, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Kematian, ini kawinan, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. 7 bulan, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin.
khitanan, alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Apalagi dah tuh 4 bulanan, alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Apalagi ya, menempati rumah baru, alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in, batik mulu pakainya. Ini enggak ada pakaian lain. Jadi namanya disebut bara'atul istihlal dalam ilmu balaghah itu. Jadi menyebutkan segala puji bagi Allah. Kenapa Allah itu berhak dipuji? Alladzi tanazzaha fi kamalihi anisyabihi wal misal. Kenapa Allah itu berhak dipuja dan dipuji? Sebab Allah itu maha suci dari mirip dengan siapa aja, sama dengan apa aja. Syabih, nadir, misal itu bahasa Indonesianya sama artinya, sama, tapi bahasa Arab berbeda. Kalau disebut musyabahah, mirip pada 75%. Kalau samanya 75%, ini namanya disebut musabahah. Musabahah, miripnya. Kalau miripnya 50% ke bawah, begitu, namanya munadharah, bahasa Arab. Kalau miripnya pada semuanya, namanya mumasalah. Mumasalah. Maka Allah itu, saudara, di antara sifatnya yang bakal kita bedah, mukhalafah lil hawadisi, beda dengan makhluknya. Jadi patutlah kita memuji Allah. Kenapa kita harus memuji Allah? Oleh karena Allah itu maha suci dari sama dengan kita makhluknya. Jadi saudara, Allah itu kagak sama dengan kita. Apanya aja enggak sama. Kalau nama bisa, kita ada, Allah juga wujud, ntar aja. Kita punya ilmu, Allah juga tahu, punya ilmu, tapi nanti implementasinya beda. Kita hidup, Allah hidup, nanti ada implementasinya, sama judul, isi lain. Allah itu nggak sama dengan kita, dan ini yang patut kita banyak memuji Allah. Maka kata ulama, siapa orang pengen diberi kemudahan jalan hidupnya, pengen diberi rezekinya luas oleh Allah, pengen diberi sehat wal afiat zahir dan batin, banyaklah dia memuji Allah dengan pujian alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allah itu Bapak, itu patut kita ucapkan alhamdulillah. Apa ini alhamdulillah? Kalau bahasa kita orangnya, bahasa simpruknya, yes, kita punya Tuhan Allah, itu alhamdulillah. Kita punya Tuhan Allah. Sebab apa? Allah itu kagak sama dengan kita. Apa-apa yang ada pada Allah kagak ada pada kita. Apa-apa yang ada pada kita kagak ada pada Allah. Kita butuh tempat, Allah tak butuh tempat. Kita perlu ditanya di mana, Allah tak perlu ada pertanyaan di mana dan bagaimana. Dan kita harus bersyukur sama Allah dengan kita memanjatkan alhamdulillah atas tidak samanya Allah dengan kita. Kenapa? Nah, begini. Ada orang
waktu susahnya main ke rumah kita, waktu dia susah ngeteh di rumah kita, hatta minta rokok di rumah kita, tiduran di rumah kita, waktu dia susah, mau nyalon dewan dia susah lagi butuh. Nah sekarang dia kaya, luar biasa kekayaannya, luar biasa kaya. Rumah di Permata Hijau aja ada 4, itu di Permata Hijau itu belum di Bintaro Jaya, kaya banget, belum di Simpruk, kaya. Kita panggil, bang, kagak nengok, baru bagi duit, nengok aja kita panggil enggak, waktu dia kaya. Sekarang dia jatuh susah lagi, barang-barangnya habis, disita di mana-mana. Kemudian pas susah main ke rumah kita, ketok pintu. Kita mau buka pintu apa enggak nih? Hah? Halo? Hah? Ini duduknya majuan lah. Saya ngaji tauhid kalau jauh rada kurang, telinga saya kurang denger ini. Jadi ada orang waktu susahnya tiduran di rumah kita, main ke rumah kita, ngeteh di rumah kita, minta rokok sama kita, sarapan di rumah kita, waktu susah. Nah sekarang dia kaya. Nah kita panggil ketemu di jalan, bang, kagak nengok, enggak kenal sama kita, baru bagi duit, dipanggil aja kagak nyaut. Nah kita dengar lagi dia susah, main ke rumah kita, kira-kira kita bukain pintu enggak? Hah? Kita bukain pintu enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Hah? Hah? Lagi susah doang nyarinya. Jadi waktu mau nyalon dewan nyari-nyari kita, pas sudah jadi boro bagi duit, dipanggil kagak nengok. Sekarang susah lagi nyalon dewan, main ke rumah kita, kita bukain pintu enggak? Hah? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kenapa? Iya, mau giliran susah doang nyari waktu seneng enggak. Ini namanya disebut manusiawi, namanya disebut manusiawi. Tuh, itu kita. Tapi alhamdulillah, summalhamdulillah, Allah tidak sama dengan kita. Alhamdulillah alladzi tanazzaha fi kamalihi anisyabihi wal misal. Alhamdulillah Allah enggak sama. Waktu kita lagi susah, ya Allah, tasbih di tangan, tahajud, wirid, ya Allah, gimana ini ya, ngempanin bocah, ngempanin pakai bahasanya udah kayak kambing aja, ngempanin bocah ini bagaimana ini, ya Allah, bingung saya. Sholat duha dikerjakan begitu, mana itu Yasin Fadilah itu ya, dicari-cari. Waktu lagi susah nyari tahajud malam, Masya Allah, nangis-nangis sama Allah. Waktu lagi susah. Sekarang senang, duitnya banyak, punya toko, punya usaha, kagak, malamnya tidur mulu, malamnya akhirnya jatuh susah lagi gara-gara pandemi. Jatuh susah lagi,
nyari Allah. Allah tidak sama dengan kita. Enggak dikatain, lu kemarin kemana? Udah gua bilang juga, kudu deket sama gua. Enggak. Hambaku, oh kau sadar kembali. Emang kau butuh hamaku. Allah tuh sudah. Maka alhamdulillah alladzi tanazzaha fi kamalihi anisyabihi wal misal. Alhamdulillah ya Allah, kalau Allah kayak kita udah dijedut-jedutin kita. Kalau lagi sakit aja udah banget ya Allah, kasih sembuh apa kaki ini, jangan asam urat ya Allah. Saya mau kal ma'ruf ya Allah, kalau udah sembuh mau ke masjid ya Allah, ke masjid beneran ya Allah, sembuhin lah ya Allah. Udah sembuh mah mancing lagi, mancing lagi. Ada nggak model begitu tuh? Yang mana orangnya? Yang belakang. Waduh, pici apa? Tuh begitu tuh kita. Untung Allah nggak kayak kita, saudara. Jadi Allah nggak begitu, enggak. Hambaku, maka taubat itu artinya balik kita sama Allah. Jadi ketika kita lagi senang lupa sama Allah, lalu kemudian kita susah sekarang, lagi sakit, lagi dalam kondisi ekonomi terpuruk, banyak prahara dalam kehidupan kita, Allah bilang fafirru ilallah. Ayo kemari, lari kepada Allah. Sini Abang. Laksana kita punya harta benda dibawa dalam kuda. Di situ zaman dulu nggak ada bank, nggak ada apa. Jadi berangkasnya kita gotong-gotong. Di situ ada sertifikat tanah, segala macam, dah duit kita, emas kita bawa. Ketika kita berjalan, lalu kemudian di tengah jalan kita istirahat di bawah pohon, kudanya kita ikat. Pas kita ketiduran melek, kudanya hilang. Alamat kata kita, jadi kerek lagi. Hartanya hilang semuanya. Dicari kemana-mana, nggak ketemu. Akhirnya kita lelah, capek, tiduran aja lah di tempat tadi, masa bodoh. Masa bodoh pas tidur melek, ada kudanya lengkap, nggak ada kurang barang dikit. Kalau orangnya itu adalah kita, kira-kira girang nggak? Girang. Allah begitu, saudara. Walaupun kemarin waktu kita badannya masih keker-kekernya, jarang main ke masjid, jarang main ke majelis, waktu kita duitnya banyak, susah untuk kumpul ke tempat-tempat yang baik. Sekarang kita udah menurun fisik kita, mau ke Tegal Rotan udah nggak kuat dituntun cucu. Habis mau bagaimana lagi? Bongkaran Tanah Abang sekarang udah nggak ada. Mau kemana lagi dah? Mainnya kal ma'ruf aja. Allah bilang, hambaku girang, ku cari dari kemarin. Kemana engkau ini? Alhamdulillah sekarang udah sadar, pengen deket sama aku. Allah begitu, saudara. Enggak ditunjuk-tunjuk kita sama Allah. Sebab apa? Sebab Allah beda dengan kita. Dia tidak serupa dengan kita. Dia tidak sama dengan kita. Kalau Allah tuh udah kayak kita, udah alamat dah kayak model kita, udah dijorok-jorokin sama Tuhan. Waktu susah doang nyari gue, dagang untung aja tidur mulu malamnya, sekarang aja susah muter-muter tasbih. Kalau kayak kita, tapi Allah tidak. Hambaku, alhamdulillah, pas sudah senja sadar, memang begitu hambaku. Rambutmu kurubah dari hitam jadi putih, maknanya udah waktunya ninggalin dunia hitam, sudah waktunya memasuki dunia putih. Udah mainnya ke tempat-tempat yang putih, warna putih, al-ma'ruf, mainnya itu Allah. Karena Allah beda sama kita. Kedua, Allah tuh beda sama kita. Kalau kita demen sama orang, demen sama cewek,
Kita pengennya bagi apa enggak? Pengennya bagi. Kalau demen begitu. Jadi kalau kita demen sama orang, kita pengennya bagi. Itu kita. Namanya disebut manusiawi. Alhamdulillah alladzi tanazzaha fi kamali yani syabi wal misal. Kalau Allah enggak, kata Nabi dalam hadis yang sahih, innallaha azza wa jalla idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau demen sama hambanya bukannya diberi tapi diuji. Allah beda sama kita. Kalau cinta sama hambanya, maka si hamba diberi ujian. Kita contoh Nabi. Nabi itu akhlaknya baik apa buruk? Baik. Ada nggak akhlak buruknya Nabi? Dikit aja, ada nggak? Nggak ada. Semua akhlaknya Nabi bagus semua. Pertanyaannya, ada yang benci nggak? Hah? Ada yang benci nggak? Ada. Banyak nggak? Banyak. Akhlaknya baik semua, ada yang benci. Balik sama kita. Kalau kita ini ada akhlak buruknya nggak? Kita nih ada nggak? Ada. Banyak nggak? Banyak. Ada yang benci nggak? Banyak nggak? Wajar. Orang Nabi aja yang akhlaknya baik, ada yang benci, apalagi kita yang akhlaknya buruk. Biasa. Maka Tuhan kasih mata kita dua, biar kita jangan memandang yang benci doang, yang demen juga dipandang, biar jangan terpuruk hidupnya. Masa anak bini nggak dipandang, yang dipikirin si enggak usah yang kayak begitu. Sebab apa? Allah itu kalau demen sama hambanya diuji. Maka kata Nabi dalam hadis yang sahih, asyaddukum bala'an al-anbiya fal amsalu. Orang yang paling berat ujiannya orang yang pangkatnya Nabi. Nabi yang paling berat ujiannya yang pangkatnya Rasul. Rasul yang paling berat ujiannya yang pangkatnya ulul azmi. Ulul azmi yang paling berat ujiannya yang pangkatnya sayyidul anbiya wal mursalin. Paling berat ujiannya. Dan ujian itu bukan untuk menghinakan kita. Ujian itu bukan untuk menghinakan kita. Tidak elok jamaah yang mulia kalau kita doa habis sholat atau tahajud kita, ya Allah hindarkan kami dari ujian. Ya Allah hindarkan kami dari ujian. Ada enggak orang yang berdoa kayak begitu? Ada enggak? Hah? Enggak ada. Oh ada. Banyak enggak? Banyak. Itu keliru. Orang yang doa begitu tuh keliru. Bahasa kasarnya salah. Ya Allah hindarkan kami dari ujian. Di mana kelirunya? Begini. Ada anak kelas 1 SD. Ada anak kelas 1 SD, dia bilang sama gurunya begini, Pak Guru, hindarkan kami dari ujian. Saya nggak mau ikut ujian. Kata gurunya baik. Maka temennya yang ikut ujian naik kelas 2. Lah ini anak kelas 1. Tahun besok lagi. Hindarkan kami dari ujian.
temannya kelas 3 dia kelas 1, sampai temannya sarjana dia kelas 1. Bener apa salah? Hah? Dia doanya hindarkan kami dari ujian nih, bener apa salah? Salah. Jangan kita doa begitu. Sebab Allah kalau demen nama hambanya diuji. Maka ujian itu bukan untuk menghinakan kita, akan tetapi untuk memuliakan kita. Inilah Allah beda dengan kita. Kalau kita demen nama orang pengennya memberi, kalau Allah menguji, mencintai hambanya pengennya menguji, memberikan ujian. Dan dunia ini namanya madrasah kehidupan. Dagang rugi, ada yang ngata-ngatain, namanya soal-soal ujian. Anak kita kurang dengar sama kita punya omongan, istri kita kurang nurut, suami kita kurang sayang, namanya soal-soal ujian. Maka tugas kita untuk menjawab soal ini tentu ada kuncinya. Tidak mungkin ada gembok nggak ada kuncinya. Kalau gemboknya dari pabrik A, kuncinya juga di pabrik A. Jangan pabrik B, nggak ketemu. Kalau masalahnya dari Allah, maka kuncinya fafiru ilallah. Kita kudu balik sama Allah. Penyakit, balikin sama Allah. Apa aja, balikin sama Allah. Biar kita ini tenang hidup kita. Jangan sampai kita takut berlebihan yang menjadikan kaya-kaya kita enggak hidup lagi. Padahal walaupun kita bingung-bingung juga masih makan sampai ini malam. Alhamdulillah. Bahkan bukan asal makan 3 kali sehari. Itu juga belum termasuk bakso, mie ayam, siomay, ya, batagor, belum. Padahal susah, tapi berat badan nambah, susah. Bingung juga. Bagaimana ini? Maka kita alhamdulillah alladzi tanazzaha fi kamalihi anisyabihi wal misal. Bahasa Qur'annya walam yakullahu kufuwan ahad. Bahasa surat Asy-Syura ayat 11-nya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama sama kita. Jadi jangan takut. Allah nggak punya anak. Kalau kita punya anak, mikirin anak kita. Kita punya bini, lam yalid wa lam yulad. Allah mikirin kita. Allah nggak sama dengan kita. Jadi jangan takut. Saya ini dosanya udah kegedean dah, tong. Lu aja yang ke masjid, baba muda kadongan dah. Baba cuma ngarepin atu doang, kali aja malaikat gemas nanti di akhirat ngelemparin baba dari ujung mahsyar, kali aja kelewat jadi sampai surga. Ngimpi namanya, ngimpi ini, nyari gemesnya. Kalau kagak langsung dijemplungin, bagaimana? Jadi jangan begitu. Kita tetap kudu ibadah sebisa kita. Biarkanlah masa lalu kita, itu bagian masa lalu. Kita harus menata ke depan. Aduh sayang, saya ke masjid sudah nggak punya duit, nggak usah pakai sayang-sayang. Udah kita ibadah supaya kita tenang. Sayang, usia saya udah senja, udah nggak usah pakai sayang. Emang kita kudu syukuri. Alhamdulillah, Allah maha baik. Mungkin ini rahasianya, Allah panjangin umur kita karena kita masih kurang bekal untuk menuju kepada Allah. Kita manfaatin umur yang ada. Inilah yang disebut alhamdulillah alladzi
tanazzaha fi kamalihi anisyabihi wal misal. Kemudian wa tafarrada fi wahdaniyatihi bisifatil kamali wal jamal. Allah itu, saudara, kenapa kita penting memuji Allah? Sebab Allah menyendiri dalam keesaannya dengan seluruh sifat kemahasempurnaan dan keindahan. Allah itu esa, esa. Makanya ketika muncul pertanyaan begini, inilah ngaji tauhid namanya, masih muqaddimah, belum ngomongin wujud ini. Tapi saya nggak paham, ini tujuan ngaji ini apa pengen buru-buru tamat, apa pengen biar buru paham gitu ya? Hah? Nah, paham. Enggak, kalau pengen buru-buru tamat saya mau baca kebut aja ini. Kalau bisa ujungnya aja wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tamat dah malam ini ya kan? Besok ganti kita baru. Jadi biar kita jelas. Kalau ada orang bertanya sama kita, saudara, Allah itu satu apa banyak? Halo, Allah itu satu apa banyak? Hah? Allah itu satu apa banyak? Satu. Kalau Tuhan satu apa banyak? Banyak. Apa-apa? Hah? Hah? Ya, jadi yang kita ini nanya sama non muslim apa sama orang al-ma'ruf ya? Jadi kalau Allah satu apa banyak? Allah satu apa banyak? Satu. Kalau Tuhan banyak. Apa-apa ya? Ini biar lempeng begitu tauhid kita. Jadi kalau Allah satu apa banyak? Waduh, kurang dengar telinga saya. Apa mejanya kurang jauh ini ya? Allah tuh satu apa banyak? Satu. Kalau Tuhan banyak. Apa-apa? Apa-apa? Uzza itu Tuhan. Hah? Oh bukan. Jadi banyak tuh apa-apa? Ini biar kita lempeng nih. Jadi Allah tuh satu apa banyak? Satu. Kalau Tuhan? Tuhan? Hah? Tuhan satu, namanya Allah. Tuh, begitu bisa jawabnya tuh. Tuhan tuh satu apa banyak? Satu, namanya Allah. Bahasa Arabnya la ilaha. Ini biar lempeng tauhid. La ilaha, kebiar ngerti, la-nya dibuang, ilahnya dibuang, tiadanya dibuang, selainnya dibuang. Maka yang ada Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Jadi Tuhan satu banyak? Satu, namanya Allah. Bahasa Arabnya, nah tuh udah lempeng dah tuh. Jadi kita harus bisa membedakan antara ustadz dan diustadkan. Ustadz dan diustadkan beda apa sama? Hah? Beda apa sama? Ustadz dan diustadkan beda. Apa diustadkan? Hah? Apa? Hah? Ustadz dan diustadkan beda apa sama? Jadi begini saudara, kalau di Rawasimbruk tuh kalau orang nanya dipelototin apa dijawab ya? Hah? Orang Rawasimbruk biasa kalau orang nanya tuh dipelototin apa dijawab ya? Hah? Pelototin. Takut juga saya bisa berhenti nih. Jadi ustadz dan diustadkan beda apa sama? Apa diustadkan? Hah?
dianggap ustad, padahal pemburu hantu. Cuman dandan aja pakai serebet, pakai sorban, pakai gamis gitu. Dianggap sebetulnya bukan. Begitu. Nah, begitu juga antara Tuhan dan dipertuhankan. Jadi saudara menyamakan antara Tuhan dan dipertuhankan, maka saudara bakal berkata Tuhan itu karena salah. Padahal kalau Tuhan satu banyak, satu namanya Allah. Kalau Yesus segala macam itu Lata Uzza, namanya bukan. Orang ngertiin kulabu binasi, takut, aku berlindung kepada Rob manusia. Ngomong Tuhan banyak. Ini bagaimana? Belum ngaji tauhid ini orang. Orang ngaji tauhid ngomong Tuhan aja takut. Kalau Tuhan itu Allah, kalau Allah itu Tuhan, maka ketuhanan yang Maha Esa maknanya Allah. Nggak susah. Udah paham belum nih? Oh, udah. Jadi udah ngaji segini nih. Allah tuh sifatnya ada kamal, ada jamal. Apa itu kamal? Apa itu jamal? Sifat kamaliyahnya Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalaf lah hadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat. Mana sifat jamaliyahnya Allah? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Jadi Allah itu saudara sifatnya sempurna semuanya, sempurna dan indah-indah. Dalam ujian aja ada nikmat, dalam ujian ada nikmat. Teman kita bingung mau dagang apa ini ya, akhirnya teman kita dagang masker. Alhamdulillah ada pandemi, laku, kebeli rumah dia. Ada tuh teman kami begitu. Jadi ada lutuf-lutufnya Allah, ada lutuf-lutufnya, kasih sayang Allah tuh ada. Yang tadinya kita enggak ngehargai guru, gara-gara pandemi kita mulai ngehargai guru. Ya Allah, ngajarin bocah pegel banget ternyata, ngajarin bocah. Tadinya mau perasaan anak kita pinter aja, gurunya ngomel mau kita aduin KPAI, udah pengen begitu aja. Pas ngajar sendiri puyeng ngajarin bocah. Ini bukan daring, darting. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Coba itu saudara, kalau Allah itu sifatnya kamaliyah, sifatnya kamal. Kalau mualim Syafi'adhami itu kalau ceramah maulid dan itu diulang-ulang muqaddimah beliau, alhamdulillah al-mustaujibi likulli kamal, begitu, al-man'uti bikulli ta'zimin wa jamal. Itu malim tuh, lihatin aja pada rekaman-rekaman yang ngerekam. Itu malim Syafi'adhami rahimahullah rahmatan abra. Allah itu sempurna sudah, sifatnya sempurna, sempurna banget. Jadi Allah menyendiri dengan sifat kesempurnaan. Jangan takut nggak makan, jangan takut. Allah itu sifatnya kamal. Ya Allah, ayam, saudara ayam, anaknya 8, kecil-kecil. Anak 8 tuh dikit apa banyak? Lah banyak. Anak 8 masih kecil-kecil. Ya Rabbana, mana lakinya si boy kagak mikirin, dia nyari wadon aja dia harus ngegedein anaknya 8. Ijazah nggak punya tuh ayam, kontrakan ora ada, begitu kantor tempat gawe nggak ada. Untung kata ayam, watafarrodah biwahdaniyatihi bisifatil kamali wal jamal. Untung Allah sempurna, jadi dia bisa ngegedein anak-anaknya.
8 sampai gede jadi babon-babon lagi anaknya. Itu ayam sudah. Masa kita yang sholat bingung, kita yang ibadah bingung? Ada masalah pada tauhid kita. Ada masalah pada tauhid kita. Ayam ndak bingung. Lah itu kan ayam. Justru nggak ada akalnya. Lah akal kita mau di mana kalau mau dibikin bingung? Yang nggak ada akal aja nggak bingung. Karena mantap. Wa tafarroda fi wahdaniyatihi bisifatil kamal wal jamal. Ayam hidup sampai sekarang, alhamdulillah. Begitu. Sama kudu usaha. Ayam ceker-ceker sama. Kore-kore itu di tanah. Itu namanya nyareat. Namanya dagang. Namanya usaha. Kadang luar biasa. Udah dapat kore-kore, dapat cacing. Ada anaknya. Dimakan nggak? Kagak. Ingat apa? Ingat anak. Ayam. Tidak sedikit ibu-ibu tuh kalau di majelis berangkat tasnya kosong, pulang ada jeruk, masukin ke tas, telepon masukin ke tas, pisang masukin ke tas, WPP masukin ke tas. Ingat apa? Kayak apa? Saya bilangin, nih yang bilang nih. Itu gitu. Allah itu kamalus sifat, jamalul fi'li. Tidak ada cobaan seberat cobaan yang menimpa Nabi Muhammad. Kita merendah saudara, rendah cobaan kita, enggak separah kayak Nabi. Cobaan yang dialami enggak. Nabi hampir 3 bulan dah makan, itu banyak hadis-hadisnya, banyak, hampir 3 bulan. Kita kan susah, kita nggak kayak begitu-begitu amat. Kudu banyak bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak memuji Allah. Malam hari ini aja kalau kita sadar, Allah kasih duit sama kita 70 jutaan. Ini malam ini. Sebab ada di antara teman kita yang masuk ICU Pertamina, mistik tuh. Udah 14 hari ndak sembuh-sembuh. Lah sehari minimal 5 juta dia buang duit. 14 hari 5 juta kali 14 berapa tuh? Hah? 70 juta. Duit dibuang 70 juta. Nyari apa? Nyari apa dia? Nyari apa? Nyari sehat. Kita udah dikasih belum? Udah, kan sama kita. Nggak perlu buang duit 70 juta, Allah kasih sehat. Masa masih ngeluh melulu? Salah dia. Wa tafarrada fi wahdaniyatihi bisifatil kamali wal jamal. Jangan. Allah sempurna. Keindahannya banyak. Jangan kita berubah gara-gara Covid pakai baju yang compang-camping, yang lusuh, yang dekil. Biar kata kita dikata sufi. Iya ente sufi, sulit finansial. Bukan sufi bimaknal kalimah. Bukan. Jangan. Biasa aja. Jangan. Kita orang biasa aja. Benar. Biasa aja. Jangan kagum ada orang naik mobil Mercy hitam metalik, full AC, full musik. Ini orang kaya. Belum tentu. Bengkel nyobain. Jadi biasa aja. Jangan kayak begitu, jangan. Jadi belum tentu. Jadi udah enak aja lah. Enak. Kita nggak perlu beli waker. Kayak orang-orang harus beli waker mahal buat bangunin tahajud. Kita udah dekat kereta. Udah bunyi aja. Bangun malam. Kan bagus. Enak aja dah. Jangan dibikin susah hidup ini. Alhamdulillah. Alladzi tanazzaha fi kamalihi anisyabihi wal misal wa tafarrada fi wahdaniyatihi bisifatil kamali wal jamal. Nih wahdaniyah itu namanya bara'atul
istihlal. Kita bakal ke depan membedah sifat wahdaniyatnya Allah. Jadi tenang, yang ngasih laris warung teman kita depan rumah adalah Tuhannya sama, wong esa Tuhan kita juga. Maka kita nggak perlu ngiri sama dia, kita mintanya sama Allah aja. Ya Allah, depan rumah saya warungnya laris, sampai dia kebeli motor PCX warna biru, warna apa? Putih, warna putih. Saya juga sama hambamu ya Allah, karena yakin Tuhannya dia sama sama saya, engkau juga. Karena itu saya minta sama engkau ya Allah 2 motor PCX, 2, minimal 1 kayak dia, boleh. Namanya ghibthah bahasa Arabnya. Apa itu ghibthah? Ngiri tapi sama Allah, enggak dengki sama dia. Kalau sama dia namanya hasud. Kita enggak boleh, karena kita yakin Allah sifatnya wahdaniyat. Kita jangan ngiri. Apalagi saudara-saudara kita ini yang hadir, orang Betawi, jangan pengen jadi orang irian. Jangan, mudah dah. Kalau ada yang ngiri, kita nganan aja, kalau nggak lurus, udah gitu aja. Ini yang paling penting dalam hidup. Yakini Allah itu beda sama kita. Jangan takut, mendekat saja. Fafiru ilallah. Hidup kita banyak masalah, fafiru ilallah. Ekonomi kita menurun, fafiru ilallah. Usaha kita menurun, fafiru ilallah. Sebab Allah beda dengan kita. Walaupun kita banyak dosa, kita mau dekat sama Allah, boleh. Walaupun kita banyak salah, pengen dekat sama Allah, boleh. Jangan takut sama Allah, mendekatlah dan mendekatlah. Ini saja dah ngajinya. Silakan kalau ada yang ditanya dari materi ini yang kurang jelas atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.